يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. فهي 19 يستحب مواصلة الأوراد فيها يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم 27 من رجب وله شرف عظيم. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا، وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويوم 17 من شهر رمضان وهو يوم وقعة بعد بدر، ويوم نصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوم العيدين، والأيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلم يوم جمعة سلمت الأيام، وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة. وقال بعض العلماء: من أخذ مهناه في الأيام الخمسة في الدنيا لم يمنل مهناه في الآخرة. وأراد به العيدين والجمعة وعرفة وعاشوراء. ومن فاضل الأيام في الأسبوع يوم الخميس والاثنين ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصيام، فلا حاجة إلا إلى عادة، والله أعلم. وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين. تم كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل، وهو آخر ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين، بحمد الله وعونه وتأييده ونصره، وصلاته على خيرة من خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يتلوه ربع العبادات، وهو الرابع الثاني من كتاب إحياء علوم الدين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Qiyamul Lail adalah sulit bagi manusia pada umumnya, kecuali mendapatkan taufik dari Allah, maka Qiyamul Lail adalah mudah bagi mereka. Perkara-perkara yang memudahkan untuk Qiyamul Lail ada yang zahir, ada yang batin. Yang pertama, ingin bisa istiqamah Qiyamul Lail, jangan terlalu banyak makan. Siapa yang banyak makan, banyak minum. Kalau sudah demikian, berat untuk Qiyamul Lail nantinya. Karena itu sebagian guru selalu mengingatkan muridnya ketika mau makan. Seraya berkata begini: Ma'asyiral muridin, la ta'kulu kathiran fatashrabu kathiran wa targudu kathiran fatatahassaru 'indal mauti kathira. Wahai murid, jangan banyak makan ya, nanti banyak minum, banyak tidur, akhirnya ketinggalan Qiyamul Lail, nyesel banyak nanti kalau sudah mati. Artinya jangan terlalu penuh ini lambung nih, supaya mudah untuk Qiyamul Lail. Yang kedua, perkara yang membuat mudah Qiyamul Lail yaitu jangan terlalu payah karena kerja di siang hari. Forsil ada di siang hari akan membuat badan capek ada di malam hari dan akan panjang tidurnya nantinya. Karena itu jangan terlalu forsil, ada di siang hari supaya malam hari bisa diatur waktu untuk Qiyamul Lail. Yang ketiga, usahakan ada tidur di waktu gailulah, karena
tidur waktu Gailulah itu akan membantu bisa qiyamul lail. Jadi siang hari jangan tidur kecuali waktu Gailulah, mendekati duhur. 1 jam sebelum duhur gunakan untuk tidur, tapi jangan terlalu lama. Waktu Gailulah itu, tidur di waktu Gailulah itu seperti sahur bagi orang puasa. Sahur orang puasa itu sedikit akan membantu dia kuat puasa sampai maghrib. Tidur sedikit ada di waktu Gailulah akan membuat orang itu seger di malam hari untuk qiyamul lail waktu Gailulah. Sebelum duhur, bukan setelah duhur. Yang keempat yaitu jangan melakukan perbuatan dosa di siang hari, karena membuat hati menjadi keras. Kalau sudah begitu, maka akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada seseorang berkata kepada Hasan al-Basri, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tuhuri, famali la agum." Abu Sa'id, saya ini malam hari sehat, kemudian saya sudah pingin qiyamul lail, udah aku siapkan semuanya untuk wuduknya, sejadahnya, tapi aku nggak bisa qiyamul lail. Kenapa? Faqala dunubuka ghayadatka, dosa-dosa kamu yang membelenggu kamu sehingga tidak bisa qiyamul lail. Hah? Imam Sufyan Thawri pernah berkata, "Hurimtu qiyamul lail khamsata ashhur bidambin adnabtu." Aku nggak bisa qiyamul lail karena 1 kali dosa yang aku lakukan. Tanya orang-orang penasaran, dosa apa itu? Sekelas Sufyan Thawri. Qila wa ma dzalika dzambu? Dosa apa itu yang Anda maksud? Kalau raaitu rajulan baka fa qultu fi nafsi hada mura'in. Aku kelihatan orang menangis, kemudian dalam hatiku, ini orang riya ini nangisnya. Dari demikian akhirnya sulit qiyamul lail sampai 5 bulan. Nah, kalau kita bukan hanya sekedar dalam hati ucapan kita suudzon, pandangan kita suudzon, semuanya suudzon. Masyaallah. Naam. Termasuk daripada yang memberatkan qiyamul lail yaitu makan haram. Makan haram, hati-hati. Dikatakan dosa itu semuanya akan membuat ghasawatul qalb dan akan mencegah manusia untuk qiyamul lail, khususnya tanawulul haram, makan haram. Kadang-kadang 1 suap nasi atau 1 potong roti yang haram itu akan membuat hati gelap. Kadang-kadang 1 suap nasi yang halal, 1 potong roti yang halal itu ada sangat berpengaruh untuk kebersihan dan terangnya hati. Sehingga dikatakan kam min aklatin mana'at qiyama lailah, berapa banyak 1 suap nasi atau 1 potong roti akan membuat manusia tidak mampu qiyamul lail. Wa kam min nadratin mana'at qira'ata surah, betapa banyak 1 pandangan haram akan mencegah manusia membaca Al-Quran. Wa innal abda la ya'kulu aklatan aw yaf'alu fi'latan fayuhram biha qiyama sanah. Kadang-kadang 1 suap nasi, kadang-kadang 1 perbuatan haram akan membuat dia tidak bisa qiyamul lail selama setahun. Karena itu hati-hati. Hah? Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang salat itu akan mencegah manusia daripada perbuatan fahsya dan perbuatan kemungkaran. Iya, memang iya. Tapi ketahuilah, fakadzalika al-fahsya tanha 'anis shalah wa siril khairat. Perbuatan fahsya
perbuatan kemungkaran juga membuat manusia tadi itu bisa meninggalkan sholat dan semua kebaikan. Sama aja pengaruhnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan qiyamul lail dengan baik. 4 hal ini jadikan satu prioritas. Pertama apa tadi? Tidak banyak makan. Kedua apa? Tidak ngurung tadi. Kedua, tidak forsil kerja di siang hari. Ketiga, waktu gailulah, tidur sebelum zuhur sejenak. Keempat, jangan bermaksiat, khususnya makan haram, ya. Jangan bermaksiat dengan anggota badan kamu, apalagi makan haram. Ini yang zahir. Yang batin, perkara-perkara yang mempermudah untuk kita qiyamul lail dari urusan yang batin. Pertama, bersih hati daripada dengki terhadap seorang muslim atau melakukan satu bid'ah, atau terlalu dia tadi itu berlebihan memikiri urusan dunia. Orang yang kalau berlebihan mikir dunia berat untuk qiyamul lail. Orang yang punya dengki nggak bisa tidur, berat qiyamul lail. Orang yang ahli bid'ah berat qiyamul lail. Kenapa? Penuh kebencian. Penuh dengan kebencian hatinya. Karena itu kadang-kadang nggak bisa tidur malam hari, ternyata hanya untuk main kartu. Maulid syirik, itu syirik, tapi kalau main kartu nggak syirik jadi. Yang ini caci sana, caci sini. Akhirnya ibadahnya dengan cara mencaci. Ngelaknat Sayyidina Abu Bakar itu ibadah, lebih afdal daripada sholawat sama Nabi itu kalau perlu. Mencaci istrinya Nabi itu adalah ibadah, lebih afdal daripada kita beristighfar kepada Allah. Ini semuanya akan membuat dia sia-sia, tidak akan tidak qiyamul lail. Karena dikatakan yukhabbirunal bawwab annaka naimun wa anta idza sagata aidan fanaimu. Bangunnya orang ini seperti nilainya tidur, bahkan bisa lebih daripada tidur. Orang tidur tidak merugikan orang lain, tapi bangunnya orang ini merugikan orang lain, mengganggu orang yang justru tidur, mengganggu orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, yang bisa membangkitkan atau membuat mudah orang qiyamul lail, yaitu takut kepada Allah, takut tentang kiamat, takut tentang kubur, takut tentang su'ul khatimah. Ini membuat orang tadi itu akhirnya menyempatkan untuk qiyamul lail, munajat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan. Karena itu dikatakan inna dzikra jahannam tayyara naumal abidin. Mengingat bagaimana pedihnya adab jahannam akan menghilangkan tidurnya orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada seseorang bernama Suhaib. Suhaib ini semalam ibadah nggak berhenti-berhenti, padahal dia seorang budak. Yang memiliki dia seorang perempuan, sayyidahnya perempuan. Maka ditanya, kamu tuh malam tidak tidur, nanti akhirnya kurang bisa kerja siang hari, Suhaib. Ini budaknya dia. Kata dia, gimana aku bisa tidur, lalu aku malam hari ingat bagaimana kegelapan kubur dan siksa neraka, kata dia. Nggak mungkin aku bisa tidur kalau malam hari, kata dia. Sebagian lagi, ya kalau memang aku takut dari neraka, akan menjadi ketakutanku tadi itu membuat aku ibadah. Kalau aku mengingat surga, aku pingin masuknya, pinginnya aku masuk surga, membuat juga aku semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak bisa tidur, kata dia. Nah kalau kita kan nggak pingin tidur, ya repot, mana mungkin bisa begitu. Pingin dapat duit aja tidur nggak bisa,
apalagi pingin masuk surga dengan tidur. Ya nggak mungkin dong. Hah? Nah, karena itu raghbah, semangat itu adalah karena betul-betul kamu itu pingin. Kalau kamu itu sudah banyak tidur, berarti bohong kalau kamu itu berharap atau pingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pingin bisa makan ya masak, pingin masuk surga nggak mau qiyamul lail. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Nah, yang ketiga, sebab batin yang bisa membuat orang semangat qiyamul lail yaitu mendengarkan keutamaan qiyamul lail dari ayat Quran, dari hadis Nabi, dari yang lainnya tadi itu. Sehingga pingin meraih itu pahala, sehingga pingin sampai itu derajat. Masya Allah. Kalau sudah orang itu berpikir dengan keuntungan yang besar, subhanallah, pusing-pusing aja tetap mikir. Sakit pun insya Allah dikasih ekstra jos ya, supaya semangat. Kenapa? Untungnya besar. Meriang nggak terasa, saudara. Itu keuntungan duniawi, nominal aja, kertas yang dicari. Wakif surga. Heran kan kepada manusia, ketakutan daripada macan lebih daripada ketakutan daripada neraka. Heran dengan manusia, berharap kepada kertas lebih daripada berharap dengan surga, kepada surga. Duit kan juga kertas, buktinya kalau mati nggak laku untuk di alam berikutnya. Yang keempat, ini yang paling top, yaitu cinta Allah, kekuatan iman, kekuatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat dia tadi itu semangat qiyamul lail. Masya Allah. Dibilang kadzaba man yadda'i mahabbati idza jannahu lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Bohong sekali kalau orang mengaku cinta kepada aku, kata Allah. Malam hari datang tapi ditinggal tidur. Bukankah pecinta itu senang bermesra di malam hari dengan orang yang ia cintai? Aku cinta sama Allah tapi nggak mau bermesra sama Tuhan, ditinggal tidur. Bohong namanya. Saya cinta kepada kamu, turu, padahal udah paes nih, istrinya ditinggal tidur. Bohong namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala siap menerima kita fi thuluthil akhir, hal min talibi hajatin, hal min mustaghfirin, hal ditinggal tidur. Bohong, kata Allah. Orang yang demikian itu pembohong, mengaku cinta tapi tidak ingin bermesra dan bermunajat dengan Tuhannya. Mudah-mudahan insyaallah kita punya waktu qiyamul lail, ya. Nyesel kalau nggak biar qiyamul lail itu nyesel. Jangan bangga. Ya akhir tidur, kok ya akhir, ya syar itu namanya. Bukan ya akhir itu, ya syar nggak qiyamul lail kok ya akhir. Ya, nikmat tidur anak. Kenapa? Jam 8 tidak terasa anak bangun. Ya bukan nikmat ente. Bilang orang yang tidur sampai subuh tidak bangun kecuali dengan adzan subuh, balas syaitan fi uduni, setan kencing ada di telinganya. Setan itu mengalir di tubuh manusia dengan majrad dam, dengan aliran darah. Ada tempat istirahatnya malam hari. Tempat istirahat malam hari ada di khayshum, ada di hidung ini. Karena itu kata Nabi SAW, kalau bangun malam supaya hilang ngantuknya, istinsyak, keluarkan. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu fi khayshumi, karena setan tidurnya ada di sini, ada di rongga hidung. Kalau dengar tarhim, dengar adzan awal, dengan itu nggak bangun, balas syaitan fi udhuni, udah dikencingi telinganya oleh setan. Ini WC-nya setan ini.
toiletnya setan. Nah, pernah satu orang majdub masuk masjid Ba'alabi kalau tidak salah, atau masjid di Tarim, kelihatan orang itu tidur, udah subuh tidur atau mau subuh tidur, dikencingi, cor, bangun itu orang marah. Apa maksudnya ente kencing anak? Alasan katanya, kalau kencingnya anak bisa membuat ente bangun qiyamul. Kalau kencingnya setan, ente tidak bisa qiyamul lail. Jadi benar-benar menjadi orang yang sangat terhina karena sudah dia dikencingi dengan najis setan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat. Bangun qiyamul lail, jangan mau diperlakukan yang demikian sama syaitan, maka kita akan jadi orang yang terhina nantinya. Wallahu a'lam. Allah. من أمراض سقيمة